Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Rahimakumullah, kini kami hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat berharap demikian juga keadaan Anda dan seluruh pemirsa channel Darul Ilmi ini. Kali ini kami akan berusaha beristiqomah untuk menjumpai Anda kembali dengan menayangkan berbagai informasi penting seputar masalah-masalah agama dan ilmu pengetahuan yang perlu Anda ketahui. Sajian informasi yang kami suguhkan adalah terkait dengan telah berakhirnya puasa Ramadan, yaitu momen Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 1 Syawal, yang sekaligus menjadi tanda telah berakhirnya bulan suci Ramadan. Hari tersebut bukan sekadar perayaan, namun memiliki makna mendalam dalam ajaran Islam. Oleh karenanya pada video ini akan kami tayangkan tentang 7 makna Idul Fitri versi channel Darul Ilmi. Pertama, Idul Fitri diartikan sebagai kembalinya fitrah atau kesucian manusia yang dekat dengan Tuhannya. Kata Idul Fitri berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari kata id yang artinya kembali. Sedangkan fitri memiliki makna bersih dari dosa dan kejelekan. Dengan demikian, Idul Fitri secara keseluruhan menunjukkan makna kembalinya umat muslim kepada kesucian, yang terbebas dari segala dosa, sehingga seperti saat dilahirkan. Di dalam tinjauan syariat Islam, keadaan asli atau kodrat manusia adalah bersih suci terlepas dari noda, dosa dan kejelekan. Kodrat ini merupakan bawaan manusia, yang telah diciptakan oleh Allah dengan kesucian dan keesaannya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam firman-Nya, yang termaktub di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah keaslian dari Allah, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surat Ar-Rum, ayat 30. Di dalam ayat ini, jelas dan tegas disebutkan oleh Allah Sang Pencipta manusia, bahwasanya manusia merupakan makhluk Allah yang terpilih, sebagai makhluk yang secara kodrati diciptakan dalam keadaan bersih dan suci. Kebersihan dan kesucian itu tidak akan berubah. Akan tetapi karena ketidaktahuan yang didorong oleh nafsu di dalam dirinya, maka manusia telah melumuri dirinya dengan salah dan dosa. Walau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan jalan untuk mengembalikan diri manusia kepada keaslian dan kesuciannya dengan cara membersihkan kotoran, salah dan dosa tersebut dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selama sebulan penuh umat Islam berpuasa, selama itu pula umat muslim melakukan upaya pengendalian diri untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual. Sebagai puncak dari ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan suatu momen yang sangat berharga yang disebut dengan Idul Fitri. Fungsinya adalah untuk mengembalikan fitrah kesucian umat muslim. Terkait dengan hal tersebut, Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan di dalam sabdanya, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat channel Rahimakumullah, makna kedua dari Idul Fitri adalah sebagai momen awal untuk memulai upaya mempertahankan ketauhidan. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kelanjutan surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Di dalam ayat ini, Allah menyatakan pentingnya untuk mempertahankan fitrah manusia yang telah diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Allah juga menegaskan bahwa fitrah manusia adalah fitrah tauhid. Fitrah kesadaran untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban yang harus dilakukan selama hayat di kandung badan. Mempertahankan makna kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mengandung makna tiada sesembahan yang hak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempertahankan kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, menjadi kewajiban mendasar yang harus dipertahankan sampai datangnya ajal. Satu jenis perbuatan yang mengotori nilai-nilai fitrah ketauhidan manusia adalah syirik. Artinya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selainnya. Di dalam pandangan syariat Islam,
Syirik adalah merupakan perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa karena perbuatan syirik tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Ketiga, Idul Fitri adalah penanda paripurnanya rangkaian ibadah puasa bulan suci Ramadan. Idul Fitri sejatinya bukan hanya sekadar sebuah perayaan riang gembira, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengetahui akan hakikat hari tersebut. Idul Fitri menjadi momen berharga yang menandakan berakhirnya periode berpuasa. Suatu jenis ibadah yang rangkaiannya terdiri dari menahan makan, minum, dan keinginan-keinginan syahwat yang menjadi bagian dari kodrat manusia. Allah mewajibkan untuk melakukannya, karena secara sunatullah, keinginan-keinginan syahwat yang tidak terkendalikan, nyaris mencelakakan diri manusia sendiri. Dengan jalan melakukan ibadah puasa, maka diri seorang muslim akan menjadi terselamatkan akibat keinginan hawa nafsu tersebut. Keempat, Idul Fitri adalah merupakan hari kemenangan. Bagi hamba yang dapat menjalankan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka hamba tersebut akan meraih kemenangan-kemenangan spiritual. Sebagaimana telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau, yang artinya, barang siapa yang berpuasa dengan imanan. Artinya, melakukannya dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Artinya, dilakukan dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kelima, Idul Fitri sejatinya sebagai hari raya milik orang yang ketakwaan serta kedekatannya kepada Allah bertambah dan berupaya menjauh dari perbuatan dosa. Selama bulan suci Ramadan, diri seorang muslim telah dikekang untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Sehingga menjadi suatu keharusan agar setelah melakukan upaya-upaya menahan diri itu, terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada 11 bulan ke depan. Apabila selama 11 bulan ternyata tetap melakukan dosa dan kesalahan, maka Idul Fitri adalah momen untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Rasulullah sendiri yang menjamin kepada orang-orang yang telah melakukan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keenam, Idul Fitri adalah momen gembira atas kemenangan bagi umat muslim. Kemenangan ini tidak hanya dalam arti melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan, tetapi juga kemenangan dalam menguatkan ketakwaan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Diriwayatkan dari sahabat Anas, ia berkata, sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, di sana penduduknya sedang bersukaria selama 2 hari. Lalu Nabi bertanya, hari apakah ini, sehingga penduduk Madinah bersukaria? Mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu Hari Raya Kurban atau Idul Adha dan Hari Raya Fitri atau Idul Fitri. Hadits riwayat Abu Dawud. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Makna ketujuh dari momen Idul Fitri adalah puncak dari sebuah perjalanan spiritual untuk membangun peradaban. Puncak dari perjalanan spiritual yang dicapai oleh seorang muslim di momen Idul Fitri, ditandai dengan upaya memperkuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan sesamanya. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa bulan suci Ramadan diakhiri dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan kenapa Idul Fitri diakhiri dengan salat Id, bersalam-salaman, dan silaturahmi. Semua rangkaian kegiatan itu menunjukkan bahwa, selain upaya mendekatkan diri kepada Allah, tujuan utamanya adalah membangun peradaban manusia yang mulia. Puasa sebagai satu jenis ibadah individu, yang diakhiri dengan ibadah komunal seperti salat Idul Fitri, mengajak banyak orang untuk berkumpul dan bersama-sama merayakan kemenangan spiritual.
Sahabat channel Rohimakumullah, demikianlah 7 makna kemenangan Idul Fitri yang dapat kami sajikan. Semoga tayangan ini memberikan manfaat buat Anda sekalian. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada sahabat yang lain sehingga mereka juga memperoleh kemanfaatan dari video ini. Kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah menonton video ini sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan dengan momen Idul Fitri yang kita jalani pada saat ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.